Perkenalkan, nama saya Rehan Simultindaun dari Prodi Informatika. Kali ini saya ingin menjelaskan hasil codingan saya, yaitu pada pemrograman prosedural week keempat. Pertama-tama, saya ingin membahas latihan terbimbing dahulu. Pada latihan terbimbing ada 4 topik. Pertama-tama saya ingin menjelaskan yang array satu dimensi terlebih dahulu. Pada array satu dimensi, saya mempelajari bahwa pertama, deklarasi array dengan ukuran tetap. Yang kedua, pengisian data manual atau input. Yang ketiga, menarikkan data by looping. Ya, kemudian hubungan erat array dengan for. Nah, artinya array menyimpan banyak data dalam satu variabel. Ukuran harus ditentukan di awal indeks dan selalu dimulai dari nol. Looping adalah cara utama mengakses semua elemen. Kesimpulannya yaitu, array 1D adalah dasar struktur data di C. Kalau ini sudah paham, konsep lain bakal lebih gampang masuknya. Nah, kalau codingan ini di run akan menghasilkan output seperti berikut. Nah, kemudian array multidimensi. Nah, pada array multidimensi ini, saya mempelajari yang pertama deklarasi matriks atau baris dan kolom. Kedua nested loop, yaitu loop di dalam loop. Selanjutnya yaitu akses elemen dengan matriks. Nah, artinya array 2D itu seperti tabel loop luar untuk baris dan loop dalam bentuk kolom. Urutan loop mempengaruhi tampilan ataupun output. Nah, kesimpulannya, ini melatih logika berpikir dua arah, horizontal dan vertikal, dan jadi dasar operasi matriks. Nah, kalau codingan ini di run akan menghasilkan output seperti berikut. Akan memunculkan sebuah matriks 2 kali 2. Nah, selanjutnya adalah elemen array. Yang saya mempelajari, yang pertama, cara akses elemen tertentu. Kemudian, pentingnya indeks yang valid. Dan juga konsep atas array. Artinya, indeks valid sama dengan 0 sampai ukuran min 1. Salah indeks akan menghasilkan hasil yang tidak terduga. Ketelitian merupakan hal yang sangat penting di sini. Artinya, bagian ini melatih disiplin dan ketelitian dalam mengakses data. Dan kalau hasil outputnya seperti berikut. Nah, selanjutnya adalah pointer dan memori. Nah, pada topik ini saya mempelajari konsep alamat memori. Ada operator atau alamat dan operator dereference. Nah, artinya variabel punya alamat di memori. Pointer menyimpan alamat dan pointer mengambil nilai dari alamat tersebut. Kesimpulannya, pointer membuat kita mengerti cara kerja C di level memori. Powerful, tapi harus hati-hati juga. Nah, hasil outputnya seperti berikut. Nah, nah, setelah latihan terbimbing kali, kemudian saya akan menjelaskan bagian praktikum. Pertama-tama saya ingin yang membahas bound checking terlebih dahulu. Pada topik ini, saya mempelajari apa yang terjadi saat akses array di luar batas. Kemudian risiko crash atau bug. Nah, artinya C tidak otomatis cek batas array. Programmer bertanggung jawab penuh. Kesalahan kecil bisa berdampak besar. Kesimpulannya, C adalah bahasa yang fleksibel, tapi tidak melindungi programmer. Harus disiplin. Nah, kalau di run menghasilkan output seperti berikut. Nah, kemudian adalah nilai maksimum. Nah, saya mempelajari yang pertama, perbandingan dalam loop. Kedua, penggunaan variabel sementara. Artinya, inisialisasi awal itu penting. Bandingkan satu per satu. Kemudian, update nilai jika ditemukan yang lebih besar. Artinya, melatih logika mengambil keputusan dalam pengolahan data ada pada topik ini. Nah, kalau program ini run, hasilnya seperti ini. Contohnya, kita input 5 angka. Sebagai contoh, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, akan menghasilkan angka 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang terakhir adalah operasi matriks. Pada operasi matriks, saya mempelajari yang pertama penjumlahan matriks, kemudian penggunaan nested loop,
Kemudian validasi ukuran matriks. Artinya, operasi dilakukan per elemen. Ukuran matriks harus sesuai dan gabungan konsep array dan looping. Kesimpulannya adalah, ini merupakan latihan yang sangat komplit, yang menggabungkan sesama konsep sebelumnya. Jika dirun, hasilnya seperti berikut. Contohnya, kita masukkan input matriks A 2 kali 2. Bebas saja. Contohnya 2, 4, 6, dan 8. Nah, input matriks D kita buat saja 10, 12, 11, dan 16. Nah, inilah hasilnya. Nah, mungkin sekian dari hasil video saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.